Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Bu Mega. Kali ini kita belajar matematika di kelas 4 tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak diharapkan mampu untuk memahami kelipatan bilangan serta anak-anak diharapkan mampu untuk menentukan faktor bilangan. Baik, mari kita simak materi berikut ini ya. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu berbelanja ke pasar setiap 4 hari sekali. Bibi berbelanja ke pasar setiap 7 hari sekali. Pada tanggal 27 November 2020, Ibu dan Bibi berbelanja ke pasar bersama-sama. Tanggal berapa Ibu dan Bibi akan ke pasar bersama kembali untuk kedua kalinya? Nah, dalam hal ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Baik anak-anak, coba perhatikan bacaan berikut ini. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian kelipatan. Perhatikan bilangan loncat pada garis bilangan di bawah ini. Ada angka 0 sampai 14. Di situ garis panahnya adalah anak panahnya menunjuk pada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Bilangan tersebut merupakan bilangan kelipatan 2. Bilangan ini diperoleh dari 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi, bilangan kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Anak-anak masih ingat bukan tentang perkalian? Baik anak-anak, dan ternyata bilangan-bilangan tersebut diperoleh dengan menambahkan 2 dari bilangan sebelumnya atau mengalihkan 2 dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan pengertian kelipatan adalah hasil perkalian antara bilangan yang bersangkutan dengan bilangan asli. Jika banyak kelipatan suatu bilangan tak terhingga, digunakan tanda titik 3 untuk mengganti bilangan seterusnya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan bilangan kelipatan 7 yang kurang dari 50. Berarti kita lipatkan angka 7 ini kurang dari 50 ya. Bilangan kelipatan 7 adalah 7, kemudian kelipatan 7 lagi ada 14, kelipatan 7 lagi ada 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, dan seterusnya. Karena soalnya adalah kurang dari 50, maka bisa ditentukan kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. Kita lanjut, yang kedua adalah kelipatan persekutuan dua bilangan. Masih ingat tentang kelipatan tadi ya? Kelipatan tadi adalah bilangan bisa diperoleh dengan cara menambahkan bilangan tersebut dari bilangan sebelumnya atau mengalihkan bilangan tersebut dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita lanjut ke kelipatan persekutuan dua bilangan. Perhatikan uraian berikut ini. Ada kelipatan 3 dan 4 dengan cara mengalihkan dari bilangan 1 sampai 10 tadi ya. Di sini ada kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Sedangkan kelipatan 4 terdiri dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36.
Nah, di sini kalau kita sudah menulis kelipatan 3 dan 4, maka sekarang kita cari bilangan yang sama antara kedua kelipatan ini. Antara kelipatan 3 dan 4 bilangan yang sama adalah yang pertama ada 12, di kelipatan 4 juga ada 12. Kemudian kelipatan 3 ada bilangan 24, di kelipatan 4 juga ada 24. Kemudian di kelipatan 3 ada bilangan 36. Di kelipatan 4 juga ada 36. Sehingga bisa disimpulkan kelipatan 3 dan 4 ini adalah 12, 24, dan 36. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya pengertian kelipatan persekutuan dua bilangan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan. Karena tadi kita sudah mencari bilangan yang sama antara kelipatan 3 dan kelipatan 4 ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, bisa ditulis pada kolom komentar ya anak-anak. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 4. Ya, kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 4. Di sini 2, kelipatan 2 adalah 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 kita tulis di sini ada 4, kemudian 8, kemudian ada 12, kemudian ada 16, kemudian kelipatan 16 tambah 4 adalah 20, kemudian ada 24, kemudian 28, 32, kemudian 36, kemudian 40, dan seterusnya. Yang 2 kita lanjutkan lagi. Setelah 16 ada 18, kemudian 20 ya, kemudian dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan ini, kelipatan 2 dan 4, kita cari bilangan yang sama antara kelipatan 2 dan kelipatan 4. Mana saja yang sama bilangannya antara kelipatan 2 dan 4? Kita perhatikan di sini ada 4. Berarti kelipatan persekutuan antara 2 dan 4 adalah, kita dapat tulis di sini sama dengan yang pertama ada 4 ya, kemudian yang sama lagi ada 8. Kita tulis 8 di sini. Kemudian ada yang sama lagi 12. Kita tulis 12. Kemudian ada yang sama lagi yaitu 16. Kita tulis di sini 16. Kemudian ada yang sama lagi. Kalau sudah tidak ada berarti cukup sampai di sini. Jadi kelipatan persekutuan antara 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, dan 16. Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi untuk pembahasan yang selanjutnya adalah tentang faktor bilangan. Di sini ada pengertian faktor. Pengertian faktor adalah suatu bilangan bisa diperoleh dengan menentukan bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Ada cara lain dalam menentukan faktor bilangan, yaitu menentukan perkalian dua bilangan yang hasilnya bilangan tersebut. Jadi membagi habis. Kemudian cara yang kedua adalah mengalihkan dua bilangan tersebut dengan bilangan ya. Baik anak-anak, kita lanjut lagi. Perhatikan contoh faktor bilangan berikut ini. Tentukan faktor dari 6. Di sini satu faktor dari 6 karena 6 dibagi 1 sama dengan 6, atau 1 dikali 6 sama dengan 6. Kemudian dikalikan 2 atau dibagi 2, 2 faktor dari 6. Karena 6 ini dibagi 2 maka sama dengan 3, atau 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 faktor dari 6 karena 6 dibagi 3 sama dengan
2 atau 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 6 faktor dari 6 sama dengan 6 dibagi 1 sama dengan 6 atau 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, ini contoh faktor bilangan, yaitu membagi habis bilangan tersebut atau mengalihkan bilangan tersebut. Kemudian contoh yang kedua dengan menggunakan tabel. Ya, tentukan semua bilangan yang merupakan faktor dari 24. Di sini kita tulis dengan tabel 24. Berarti bilangan berapa saja yang nanti hasilnya sama dengan 24. Di sini contoh yang pertama adalah 1 kali 24, maka hasilnya adalah 24. Kemudian kita lanjut lagi faktor 2. Di sini 2 dikalikan berapa? Sama dengan 24. Berarti 2 dikalikan 12 sama dengan 24. Kemudian 3. 3 dikali berapa? Sama dengan 24. Berarti 3 dikali 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Kemudian kita lanjut lagi. 4 dikalikan berapa yang hasilnya sama dengan 24? Berarti 4 dikali 6. Bisa? Selain 4, berapa lagi yang jika dikalikan menghasilkan 24? Berapa? Di sini misalnya 8, berarti 8 dikali 3. Kemudian di sini ada 6, berarti 6 dikali 4 ya, dan seterusnya. Jadi kita buat tabel untuk memudahkan agar kita tahu mana faktor dari 24, sehingga kita simpulkan faktor persekutuan dari 24 adalah berapa? 1, 2, kemudian 3, 4, 6, 8, kemudian 12 dan 24. Bisa dipahami ya? Jadi di sini faktor 24 kita buat tabel untuk memudahkan anak-anak supaya mencari berapa bilangan yang bisa menghasilkan 24 atau bilangan yang lain. Baik, kita lanjut lagi anak-anak. Sekarang yang kedua adalah tadi sudah 1 faktor ya yang ditentukan. Sekarang faktor persekutuan 2 bilangan. Faktor persekutuan 2 bilangan ini adalah faktor-faktor yang sama dari 2 bilangan. Mencari faktor yang sama antara 2 bilangan ya. Seperti kelipatan tadi dicari yang sama. Sekarang faktor persekutuan juga begitu, dicari bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 8. Kita buat tabel 6 dan 8. Berapa bilangan yang bisa menghasilkan 6? Contoh di sini ada 1. Berarti 1 dikalikan 6 sama dengan 6 ya. Kemudian 2. 2 dikalikan berapa sama dengan 6? 2 tadi dikali 3. Kemudian 3 dikalikan 2 karena hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6 ya tadi. Kemudian ada 6 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian di sini faktor dari 8. Kita buat tabel juga. Jadi dimulai dari 1 dikali 8 sama dengan 8. Kemudian 2 dikalikan berapa sama dengan 8? 2 dikalikan 4. Kemudian berapa lagi yang bisa menghasilkan 8? Berarti di sini 4 dikali 2. Kemudian ada 8 dikali 1 sehingga menghasilkan 8. Dari sini kita bisa menulis faktor persekutuan antara 2 dan 8. Antara 6 dan 8 adalah kita cari bilangan yang sama antara faktor 6 dan 8. Di sini ada 1. Kita tulis di sini ya. Faktor bilangannya ada 1. Kemudian 2 di sini ada sama. Kita tulis
2. Kemudian bilangannya sama lagi, 3 di 8 tidak ada. Kemudian 2, 4 di faktor persekutuan 6 tidak ada. Ya, sehingga bisa disimpulkan faktor persekutuan 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Ya, kita cari bilangan yang sama. Kalau yang sama hanya 2, maka ditulisnya bilangannya 2. Kalau lebih dari 2, maka ditulis lebih dari 2. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan silakan ditulis pada kolom komentar ya anak-anak. Itu tadi penjelasan dari kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita simpulkan bersama-sama ya, bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan, yaitu dengan cara menambahkan bilangan tersebut dengan bilangan sebelumnya atau dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian cara menentukan faktor persekutuan adalah dengan membagi habis bilangan tersebut atau mengalihkan bilangan tersebut sehingga menghasilkan bilangan itu tadi. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara menentukan kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Jika ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa menuliskan di kolom komentar ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Mega. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya ya.